Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Anissa Rahmatia Palowa dengan NIM D03421001 dari Prodi Akuntansi semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa sih itu aspek teknis dan teknologi. Nah, teman-teman, ada apa aja sih pada analisis aspek teknis dan teknologi ini? Nah, hal yang perlu kita tahu pada analisis aspek dan teknologi ini adalah pemilihan lokasi pabrik. Karena lokasi pabrik yang strategis merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Yang kedua yaitu penentuan skala produksi yang optimal. Karena skala produksi yang terlalu besar akan menimbulkan pemborosan. Namun sebaliknya skala produksi yang terlalu kecil akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pemilihan mesin dan peralatan. Karena mesin dan peralatan digunakan itu sangat berpengaruh pada kebersihan proses produksi. Kemudian ada penentuan layout pabrik dan bangunan. Karena layout yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses produksi. Yang terakhir yaitu pemilihan teknologi, karena teknologi yang tepat memampukan perusahaan untuk menghasilkan produk kualitas yang baik dalam waktu yang cepat dan biaya yang lebih murah. Nah, teman-teman, ternyata pada aspek teknis dan teknologi ini mempunyai tujuan juga loh. Yang pertama yaitu menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis. Yang kedua yaitu menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tagihan skala ekonomis. Kemudian menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjelaskan proses produksi. Yang keempat yaitu menganalisis layout pabrik, layout bangunan, dan fasilitas lainnya. Kemudian yang terakhir menganalisis teknologi yang akan digunakan. Nah, kemudian ada penentuan lokasi bisnis. Nah, lokasi bisnis ini adalah lokasi yang dimana bisnis akan dijalankan, baik lokasi untuk lahan pabrik maupun lokasi untuk perkantoran. Lokasi untuk lahan pabrik dapat dipisahkan dengan lokasi perkantoran. Namun, pembahasan buku ini lebih ditekankan pada pembahasan lokasi untuk lahan pabrik karena pemilihan lokasi pabrik jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pemilihan lokasi untuk perkantoran. Lokasi bisnis juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap biaya operasional, biaya investasi. Penentuan lokasi bisnis yang salah akan menimbulkan beban yang tak terbatas bagi perusahaan. Penentuan lokasi bisnis ditentukan oleh beberapa variabel yang dapat digolongkan menjadi variabel utama dan variabel pendukung, atau bisa kita sebut primer atau sekunder. Kemudian bobot kepenting untuk variabel utama maupun variabel pendukung berbeda-beda, tergantung pada jenis variabel yang akan dijalankan. Nah, kemudian ada variabel-variabel utama yang terdapat dalam pemilihan lokasi bisnis loh. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan mentah. Perusahaan sangat membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar sebagai bahan utama. Oleh karena itu, kesediaan bahan mentah merupakan variabel utama yang harus diperhatikan untuk menentukan lokasi bisnis. Jika lokasi bisnis jauh dari bahan mentah, maka pengeluaran yang sangat besar akan diperlukan untuk transportasi bahan mentah ke lokasi bisnis tersebut. Kemudian ada letak pasar yang dituju. Biaya distribusi tidak hanya diperlukan untuk menyangkut bahan ke lokasi bisnis atau pabrik, tetapi juga diperlukan untuk mengangkut barang-barang jadi. Oleh karena itu, dalam pemilihan lokasi bisnis ini, biaya distribusi, transportasi, barang hasil produksi dari pabrik ke konsumen perlu diperhatikan. Nah, kemudian ketersediaan sumber energi, air, dan sarana komunikasi. Hampir setiap bisnis memerlukan sumber energi untuk menggerakkan mesin maupun peralatan lainnya. Selain itu, ketersediaan fasilitas air dan sarana komunikasi juga sangat penting untuk menunjang proses produksi. Kemudian yang terakhir ada ketersediaan fasilitas transportasi. Ketersediaan sarana transportasi tidak hanya penting untuk keperluan bahan mentah ke pabrik dan menyangkut bahan jadi dari pabrik ke pasar, tetapi juga penting untuk menyangkut tenaga kerja dari tempat tinggal ke lokasi bisnis. Ketersediaan sarana transportasi yang baik dapat mengatasi kelemahan daerah tersebut sebagai akibat lemahnya faktor-faktor pemilihan lokasi yang lain. Nah, kemudian ada penentuan luas produksi.
Yang pertama ada bahan dasar yang digunakan di produksi. Contohnya bahan ketela pada pabrik tapioka, bahan dasar beras pada pabrik tepung. Kemudian yang kedua ada barang yang dihasilkan. Indikator ini dapat digunakan jika barang dihasilkan menggunakan berbagai bahan yang memiliki tingkat kepentingan yang relatif sama. Contohnya perusahaan tegel yang menggunakan bahan semen, pasir, dan perusahaan Rolls yang menggunakan bahan dasar tepung beras, tepung terigu, dan telur. Kemudian ada peralatan-peralatan mesin-mesin yang digunakan. Indikator ini dapat digunakan jika alat produksi jangka panjang memegang peranan utama dalam perusahaan tersebut. Contohnya kandang peternakan ayam, tanah dalam perusahaan pertanian. Kemudian terakhir jumlah pegawai yang digunakan. Indikator ini dapat digunakan jika perusahaan menggunakan berbagai bahan dasar dan proses produksinya merupakan kegiatan yang padat tenaga kerja. Contohnya industri linting rokok, industri batik, tulis, dan sejenisnya. Nah, kemudian ada pemilihan peralatan dan teknologi. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan teknologi. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan teknologi yang berlaku sekarang. Jika teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, maka prosesnya akan ketinggalan sehingga akan kalah dengan pesaing lainnya. Kemudian ada harga perolehan. Harga perolehan mesin, peralatan, dan teknologi harus sesuai dengan besarnya biaya investasi yang dianggarkan agar tidak membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada kemampuan. Kemampuan mesin peralatan yang akan digunakan harus sesuai dengan luas produksi yang direncanakan. Hal ini untuk menghindari idle capacity yang akan menimbulkan pemborosan atau overcapacity sehingga mengakibatkan kerusakan. Nah, yang keempat adalah tersedianya pemasok. Nah, ketersediaan pemasok harus diperhatikan sehingga pada saat kegiatan pembangunan dimulai tidak ada kendala dalam hal pengadaan. Kemudian ada tersedianya suku cadang. Nah, ketersediaan suku cadang ini harus dianalisa secara cermat agar proses pemeliharaan dan perbaikan karena suatu kerusakan pada mesin dan peralatan dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kemudian ada kualitas. Kualitas mesin menentukan keawetan dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas mesin dan peralatan perlu dipertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Kemudian yang terakhir ada umur ekonomis. Nah, taksiran umur ekonomis sesuai dengan keberadaan bisnis yang akan dijalankan. Jangan sampai umur ekonomis mesin dalam waktu yang jangka pendek sehingga habis sebelum bisnis mencapai tingkat pengembalian investasi. Nah, kemudian ada penentuan layout pabrik dan peralatan. Nah, layout pabrik ini merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi. Penentuan layout pabrik pada umumnya dilakukan ketika lokasi bisnis atau pabrik ditentukan dengan berbagai pertimbangan. Nah, terdapat 3 metode layout pabrik. Yang pertama yaitu layout proses atau fungsional. Pada layout proses, mesin-mesin dan peralatan akan mempunyai fungsi yang sama dan dikelompokkan oleh ditempatkan dalam satu tempat atau ruangan tertentu. Kemudian ada layout produk atau garis. Pada layout produk, mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk produksi yang akan dibuat. Nah, kemudian ada layout kelompok. Nah, pada layout kelompok, mesin-mesin dan peralatan memuat serangkaian komponen yang sama dikelompokkan pada suatu tempat. Layout ini merupakan kombinasi antara layout proses dan layout produk. Give it to me like